Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang logika matematika. Dalam logika matematika ada 5 submateri yang akan kita pelajari, yaitu pernyataan dan negasi, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, converse, inverse, dan kontraposisi, serta penarikan kesimpulan. Kita mulai pembelajaran pada submateri yang pertama, yaitu pernyataan dan negasi. Kita mulai dari kalimat terbuka dan pernyataan. Jadi, ada yang kita sebut sebagai kalimat terbuka, ada yang kita sebut sebagai pernyataan. Secara sederhana, kalimat dapat dipetakan seperti di bawah ini. Ada kalimat, kemudian kalimat dibagi dua, ada kalimat berarti, kemudian ada kalimat tidak berarti. Kalimat berarti kita bagi lagi dua, yaitu pernyataan, posisi, deklaratif, dan bukan pernyataan, seperti kalimat tanya, kalimat terbuka, perintah, atau kalimat harapan. Kenapa disebut pernyataan atau posisi? Karena dari pernyataan itu kita bisa menilai apakah benar atau salah pernyataan tersebut. Jadi, pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Nah, yang akan kita pelajari dalam materi logika matematika adalah berdasarkan pada suatu pernyataan. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum mempunyai nilai kebenarannya. Contoh, tentukan manakah yang merupakan pernyataan dari kalimat berikut. Jadi, ada 8 kalimat ini, manakah yang termasuk pernyataan? Penyelesaian. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Tentu saja ini adalah benar. Karena ini benar, maka soal nomor 1 kita sebut sebagai pernyataan. Nomor 2, 2 dikurangi 4 sama dengan 6, itu salah. Karena salah, maka dia juga disebut sebagai pernyataan. Nomor 3, bumi berbentuk bulat. Ini benar. Karena benar, maka ini termasuk pernyataan. 4, air adalah benda padat. Kalimat ini adalah isinya itu adalah salah. Karena ininya salah, maka disebut sebagai pernyataan. X ditambah 6 sama dengan 10. Nomor 5. Ini tidak bisa kita nyatakan sebagai kalimat yang benar atau kalimat yang salah karena kita belum tahu nilai dari variabel X. Karena belum tahu nilai kebenarannya, maka nomor 5 bukan pernyataan atau merupakan kalimat terbuka. Nomor 6, berapakah hasilnya 484 dibagi 4? Ini juga bukan pernyataan, tetapi kalimat tanya. Marilah kita belajar, ini juga bukan pernyataan, tapi kalimat ajakan. Semoga selamat sampai tujuan. Ini juga bukan pernyataan, tapi kalimat harapan. Jadi kami ulangi, pernyataan adalah kalimat yang bisa bernilai benar atau bernilai salah. Kalau kalimat itu bukan pernyataan, maka tidak bisa dinilai benar atau salah. Selanjutnya kita akan pelajari negasi atau ingkaran. Apa itu negasi? Negasi digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Negasi adalah
pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah atau berlawanan. Kalau suatu pernyataan itu kita nyatakan atau notasikan dengan P, maka negasinya itu dinyatakan dengan ada strip P. Jika P bernilai benar, maka negasinya pasti salah. Jika P bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah ini, tabel kebenarannya. Jika pernyataan awalnya benar, maka ingkarannya harus salah. Jika pernyataan awalnya salah, maka ingkarannya harus benar. Contoh, tentukan negasi pernyataan berikut. Kambing memakan rumput. 2. 7 bukan bilangan prima. 3. Jakarta tidak terletak di Pulau Jawa. Penyelesaiannya. Kambing memakan rumput itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Karena pernyataan bernilai benar, maka kita buat menjadi salah untuk menegasikannya. Negasinya adalah kambing tidak memakan rumput, yang tentu saja menjadi pernyataan yang salah. Tapi udah menegasikan dari pernyataan awal. Nomor 2, 7 bukan bilangan prima. Nah, ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Nah, negasinya itu harus bernilai benar. 7 adalah bilangan prima. 3. Jakarta tidak terletak di Pulau Jawa. Nah, ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Negasinya itu adalah pernyataan yang harus bernilai benar. Maka Jakarta terletak di Pulau Jawa. Nah, kalian bisa memperhatikan dari contoh 1, 2, 3, menegasikan itu artinya adalah menambahkan kata tidak atau malah menghilangkan kata tidak atau juga menggunakan kata bukan. Nah, itu ya. Jadi, bisa menambah kata bukan atau tidak pada pernyataan awal atau malah menghilangkan kata tersebut dari pernyataan awalnya. Selanjutnya ada juga namanya adalah negasi pernyataan berkuantor. Apa itu? Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Ada 2 macam kuantitas, yaitu yang pertama kuantor universal. Dalam kuantor universal terdapat ditandai, dicirikan dengan adanya kata semua, setiap, tiap-tiap, untuk setiap, dan lainnya. Contoh, semua manusia membutuhkan oksigen. Maka pernyataan ini disebut pernyataan kuantor universal. Semua ikan bernapas dengan insang. Itu juga pernyataan kuantor universal karena mengandung kata semua. Yang kedua disebut dengan kuantor eksistensial. Apa itu kuantor eksistensial? Dalam pernyataan kuantor eksistensial terdapat kata ada, beberapa, sebagian, atau terdapat. Contohnya, ada siswa yang pintar. Jadi ada kata ada. Beberapa ikan bernapas dengan paru-paru. Ada kata beberapa. Jadi universal menggunakan semua, setiap, sedangkan eksistensial adalah kata ada atau kata beberapa. Ingkaran dari pernyataan universal adalah pernyataan eksistensial. Jadi, kalau pernyataan universal ingin dinegasikan, maka negasinya adalah pernyataan eksistensial. Dan sebaliknya, kalau pernyataannya eksistensial dinegasikan, maka dia menjadi pernyataan universal. Contoh, 1. Semua ikan bernapas dengan insang. 2. Beberapa siswa SMA malas belajar. 3. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Penyelesaian nomor 1. Semua ikan bernapas dengan insang. Itu adalah pernyataan yang benar. Karena semua. Nah, untuk menegasikannya cukup kita menunjukkan
ada ikan yang tidak bernapas dengan insan. Jadi kita akan semua kata semua itu diganti dengan kata ada dan tidak, sehingga pernyataannya menjadi pernyataan yang salah. Nomor 2, beberapa siswa SMA malas belajar. Nah, ini belum tentu benar atau salahnya. Nah, karena beberapa itu adalah kuantor eksistensial, pernyataan eksistensial, maka negasinya adalah universal, yaitu menggunakan semua siswa SMA tidak malas belajar. Nomor 3, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, ini juga sama, menggunakan kata semua. Berarti ini adalah pernyataan universal yang nilainya adalah salah. Karena ini mengatakan semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Ingkarannya adalah ada atau menjadi pernyataan eksistensial. Ada bilangan prima yang bukan bilangan ganjil. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika pernyataan awalnya itu adalah kuantor universal, maka negasinya menjadi kuantor eksistensial, yaitu semua itu diubah, dihilangkan menjadi beberapa titik-titik tidak titik-titik. Atau kalau misalnya pernyataan awalnya adalah eksistensial, ada atau beberapa, maka negasinya adalah semua titik-titik tidak titik-titik. Nah, ini contoh ingkaran dari pernyataan beberapa bilangan prima adalah bilangan genap menunjukkan pada pernyataan eksistensial karena ada kata beberapa. Maka negasinya adalah pernyataan universal, yaitu kata beberapa kita ganti dengan kata semua, sehingga menjadi semua bilangan prima bukan bilangan genap. Dari A, B, C, D, E, yang menjadi jawabannya adalah B. Contoh 2. Negasi dari pernyataan semua siswa SMK harus melaksanakan PKL. Nah, di sini termasuk pada kuantor universal karena menggunakan kata semua. Kalau dinegasikan, maka negasinya adalah kuantor eksistensial. Jadi mengganti kata semua menjadi beberapa tidak atau ada bukan. Yaitu menjadi ada siswa SMK yang tidak harus PKL. Dari pilihan A, B, C, D, E, maka jawabannya adalah D. Nomor 3. Ingkaran dari pernyataan semua anak-anak tidak suka memakan sayuran adalah, nah ini termasuk kepada kuantor universal. Menggunakan kata semua, kemudian diakhiri di tengahnya ada tidak. Maka negasinya adalah kuantor eksistensial, yaitu menggunakan kata ada atau beberapa, yaitu ada anak-anak yang suka memakan sayuran. Jawabannya adalah A. Demikian pembelajaran kita untuk submateri pernyataan dan negasinya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pernyataan majemuk. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.